Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ahyar WS di channel Bang Ahyar WS Official. Kali ini kita akan menyimak ceramahnya dari Rizik Syihab, yang mana dalam ceramah beliau, dari panggung ke panggung ceramah, beliau selalu saja menjatuhkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, kurang lebih 2 tahun perjalanan Kiai Haji Imaduddin membahas masalah nasab ini. Ya, kanan kiri banyak tantangan yang beliau hadapi, terutama dari tokoh-tokoh Ba'alwi seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, yang mereka ini tidak senang kalau Kiai Haji Imaduddin membahas masalah nasab mereka. Ya, padahal menurut Kiai Haji Imaduddin, ya, menurut kajian sejarah, ya, kajian nasab dan tes DNA, bahwa mereka kelompok Ba'alwi ini yang datang dari Yaman, yang ada di Indonesia, sama sekali kata beliau bukan keturunan Nabi, bukan. Ya. Dan inilah yang dibantah oleh Rizik Syihab dalam ceramahnya. Beliau menyampaikan ceramahnya dengan nada marah, fitnah. Rizik Syihab, Bahar Smith, dan yang lain-lainnya, mereka semuanya kebakaran jenggot. Takut kalau memang mereka benar-benar terbongkar rahasia nasabnya, kalau mereka itu bukan keturunan Nabi. Baik, kalau begitu kita simak videonya. Jubahnya jubah kiai, saudara. Imamahnya imamah ulama, saudara. Tapi dia menebar fitnah, ngaku sebagai ahlus sunnah, padahal yang bersangkutan adalah ahlul fitnah. Begitu saya minta kepada semua umat Islam yang ada di Kalimantan Barat, jangan biarkan siapapun yang coba-coba ngadu domba habaib dan ulama kiai dengan kiai masuk ke Kalimantan Barat ini, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Siap jaga ulama, siap bela ulama, siap jaga habaib, siap bela habaib, siap bersatu, siap bersatu, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Shallu ala nabi. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati, ulama itu termasuk syiar Islam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya kawan. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang ajarnya saudara, saya dengar sendiri, saya punya rekaman-rekamannya saudara. Ada yang seenaknya bercerita, apa dia bilang, itu habaib itu, kaum Ba'alwi itu, saudara, datang ke Indonesia seperti Israel datang ke Palestina. Dia datang pura-pura baik sama warga Palestina, kemudian berikutnya dia jaga Palestina dan dibantai warga Palestina. Dia bilang hati-hati sama habaib. Habaib begitu tuh, datang ke Indonesia pura-pura baik, nanti kita dijajah. Kurang ajar saudara. Habaib di Ba'alwi disamakan dengan Israel. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar saudara. Ada lagi penyanyi dangdut, kacau tidak? Kacau tidak? Bahkan ngomong, saya baru tahu dan baru sadar kalau Ba'alwi habaib itu mau menjajah Indonesia. Iya,
Lu belajar di Gendang sih. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngomong, saya yakin, hakul yakin. Saya yakin, hakul yakin, bahwa Ba'alwi itu bukan turunan Nabi. Iya. Astagfirullahaladzim, saudara. Ini kan terjadi pada keder begini, saudara. Mudah-mudahan Kalimantan Barat nggak tertular penyakit ini. Amin. 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 Jadi saudara, habaib itu datang ke Indonesia sejak awal, baik ke Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi sampai ke Irian sana, saudara. Mereka berdakwah. Itu dulu satu yang saya mau garis bawahi. Ya, sambil berdakwah mereka juga berdagang. Untuk apa? Untuk menghidupi nafkah mereka. Mereka nggak punya keluarga di sini, saudara. Dengan susah payah mereka dakwah dan akhirnya mereka menikah dengan perempuan-perempuan Indonesia. Kalau ada yang tanya, kenapa tuh para habaib datang kemarin nikah sama perempuan Indonesia? Mereka datang gak ada yang bawa istri, saudara. Dari Yaman, nun jauh di sana, saudara, perjalanan bisa 6 bulan dengan kapal laut, saudara. Kadang-kadang kalau sudah sampai Indonesia, kawin dengan orang Indonesia, mereka nggak pernah balik lagi ke negeri mereka, saudara. Jadi para habaib tersebut kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia dan berketurunan, saudara. Nenek-nenek saya orang Indonesia semua, saudara. Nenek saya dari ibu asli Melayu Betawi, saudara. Nenek saya dari bapak maksudnya asli Melayu Betawi. Nenek saya dari ibu, saudara, orang Sunda, saudara. Nah, artinya apa? Nenek-nenek saya semuanya Indonesia asli. Tahu-tahu sekarang, saudara, ini ada grup, saudara, begal nasab. Grup apa? Grup apa? Begal nasab mau bilang, habaib ini orang asing, bukan pribumi. Pulang sono ke Yaman. Orang Yaman sudah menjajah, kurang ajar. Kenapa kita wajib untuk memberitahu kepada orang Islam? Karena pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad itu memiliki konsekuensi teologis, memiliki hubungan dengan masalah akidah, memiliki hubungan dengan masalah syariah, memiliki hubungan dengan masalah akhlak. Di dalam ahli sunnah wal jamaah ada sebuah ajaran wa nuhibbu ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah. Wa kadzalika nuhibbu ashaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau seseorang itu mengaku turun Nabi, ada konsekuensi bagi orang-orang Islam. Tinggal kita memverifikasi klaimnya benar atau tidak. Betul apa tidak? Lalu setelah itu saya urut silsilah leluhur mereka dari yang mulai mengaku. Yang mulai mengaku ada di abad 9. Namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menulis kitab dalam masalah tasawuf namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dia wafat 895 Hijriah, menulis kitab bahwa silsilah mereka kepada Nabi adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawila bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darah bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirban bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dan setelah saya lihat Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab nasab sebagai keturunan Nabi, saya lihat anaknya ada berapa? Anaknya cuma ada 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak namanya Ubaid. Maka karena di dalam kitab-kitab nasab yang sudah dicatat
tidak ada satu kitab nasab pun yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, maka pengakuan ini Ahmad bin Isa adalah di tahun 345 Hijriah. Diakunya setelah 550 tahun 895 Hijriah. Ada keterputusan historis selama 550 tahun. Tidak terverifikasi pengakuan Ali As-Sakron di abad ke-9 itu yang mengatakan dia keturunan Nabi melalui seseorang yang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena terverifikasi, tervalidasi bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak punya anak namanya Ubaid. Dengan begitu, maka secara ilmu nasab para habaib di Indonesia ini adalah nasabun babilun mardudun maudun munqati'un. Nasab yang tidak dapat disahkan melalui ilmu nasab yang terputus historisnya melalui ilmu sejarah, dan nasab